Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan. Saya hari ini akan membahas materi yang telah diberikan oleh dosen, yaitu tentang valuta asing, bursa falas, faktor yang mempengaruhi kurs falas. Langsung aja ke materinya, yaitu tentang pengertian valuta asing. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas, atau yang bahasa asing atau dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange dalam kurung forex, merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Pasar falas adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Atau jika diartikan secara sederhana, pasar falas adalah perdagangan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Sedangkan tarif dari pertukaran mata uang ini disebut juga dengan forex exchange rate. Di Indonesia dikenal dengan kurs falas. Yang selanjutnya, Kuncoro menjelaskan bahwa semua kegiatan bisnis internasional memerlukan transfer uang dari suatu negara ke negara lain. Contoh, suatu perusahaan multinasional AS yang mendirikan pabrik di Inggris pada akhir tahun buku selalu ingin mentransfer laba yang diperoleh dari usaha di Inggris dalam bentuk pound sterling ke kantor pusatnya di AS dalam bentuk USD. Maka untuk mengkonversi mata uang pound sterling Inggris ke dalam US dollar diperlukan adanya pasar falas. Yang selanjutnya adalah fungsi pasar valuta asing. Yang pertama, dalam rangka memperlancar pembayaran internasional. Pasar valuta asing mempunyai fungsi yang amat penting. Fungsi pasar valuta asing antara lain yaitu memperlancar terjadinya kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, memperlancar penukaran valuta asing. Yang ketiga, memperlancar pemindahan dana dari suatu negara ke negara lain dan memberikan tempat para pedagang valuta asing untuk melakukan spekulasi. Yang berikutnya, pelaku pasar valuta asing. Yang A, dealer. Pada umumnya disebut juga sebagai market yang berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar bergairah di pasar uang. Dealer umumnya mengusulkan mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Biasanya yang bertindak sebagai dealer adalah pihak bank. Meskipun ada juga beberapa non-bank, mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing. Yang poin kedua, perusahaan atau perorangan maupun individu dapat pula melakukan transaksi perdagangan valuta asing atau falas. Pasar valuta asing dimanfaatkan untuk memperlancar transaksi bisnis. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah exporting, importing, investor internasional, perusahaan multinasional, dan lain-lain. Yang poin ketiga, spekulan atau arbitrator.
bertindak atas kehendak mereka sendiri dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan pasar. Berbeda dari dealer, spekulan juga pelaku pasar yang meramaikan transaksi di pasar uang. Para spekulan dapat keuntungan dari perubahan dan fluktuasi harga umum atau capital gain. Sementara itu, arbitrator memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar. Selanjutnya, 3 prinsip yang berlaku dalam bursa falas. Poin pertama, pengertian kurs jual dan beli selalu dilihat dari sisi atau pihak bank atau money changer atau pedagang falas. Kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli atau sebaliknya. Kurs beli selalu lebih rendah dari kurs jual. Kurs jual atau beli dari mata uang atau falas adalah sama dengan kurs beli atau jual dari mata uang lawannya. Dengan kata lain, kurs jual atau beli USD adalah sama dengan kurs beli atau jual IDR. Yang selanjutnya, cadangan devisa suatu negara biasanya dikelompokkan atas. Yang poin pertama, cadangan devisa resmi atau official forex reserve, yaitu cadangan devisa milik negara yang dikelola, dikuasai, diurus, dan ditata usaha oleh Bank Indonesia. Yang poin kedua, cadangan devisa nasional atau country forex reserve, yaitu seluruh devisa yang dimiliki oleh perorangan, badan atau lembaga, terutama perbankan yang secara moneter merupakan kekayaan nasional. Poin selanjutnya, fungsi bursa falas. Fungsi bursa falas yaitu pertama, memperlancar pembayaran internasional dan perdagangan internasional. Valuta asing adalah mata uang yang telah diakui serta diterima untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam dunia internasional. Oleh karena itu, valuta asing memberikan kemudahan dan kelancaran untuk melakukan transaksi yang dibutuhkan. Sebagai alat pengendali kurs. Kurs adalah nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang internasional. Ketika sebuah negara dapat mengelola tingkat penggunaan valuta asing, maka akan mempermudah negara tersebut mengatur nilai mata uang terhadap mata uang internasional. Yang ketiga, melakukan hedging. Hedging adalah suatu tindakan yang dilaksanakan untuk memberikan sebuah perlindungan kepada modal yang dimiliki dan mencegah adanya kerugian akibat adanya fluktuasi nilai tukar mata uang sebagai sarana dalam pemindahan dana yang dilakukan antara negara yang memiliki mata uang berbeda. Yang berikutnya, materi yang berikutnya saya sampaikan yaitu faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh kurs valuta asing, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam cita rasa masyarakat. Yang kedua, perubahan harga dari barang ekspor. Yang ketiga, terjadinya kenaikan harga umum atau inflasi. Yang keempat, perubahan dalam tingkat bunga. Yang kelima, perkembangan ekonomi. Lanjut, pelaku ekonomi dalam valuta asing, yaitu dealer atau market maker, merupakan pihak yang membuat pasar mata uang tertentu menjadi bergairah. Yang kedua, individu atau perusahaan, merupakan pihak swasta yang terlibat dalam transaksi perdagangan valuta asing. Seringkali
Seringkali pelaku ini bertujuan untuk melancarkan bisnisnya seperti importer, eksporter, investor, dan lain-lain sebagainya. Lanjut, kelebihan pasar valuta asing. Ada beberapa kelebihan valuta asing, yaitu yang pertama, transaksi dapat dilakukan 24 jam. Harga jual yang stabil. Yang kedua, harga jual yang stabil terhadap setiap mata uang yang ada. Biaya transaksi lebih mudah. Biaya transaksi lebih murah. 4. Kenaikan atau penurunan harga pada mata uang bisa jadi mata uang bisa dijadikan keuntungan apabila dapat mengambil kesempatan. Yang terakhir, daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Kekurangannya yaitu risiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit diprediksi. Yang kedua, sangat mudah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga, asal negara menjadi pengaruh kesuksesan karena terdapat risiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang diperdagangkan. Yang selanjutnya, pasar falas dapat dibedakan menjadi spot market adalah bursa falas yang dilakukan transaksi jual beli falas dan kurs spot dengan immediate delivery atau dalam jangka waktu 2x24 jam. Yang kedua, forward market adalah bursa falas di mana dilakukan transaksi penjualan dan pembelian falas dengan kurs forward, yaitu kurs yang ditetapkan sekarang atau saat ini tetapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang atau lebih dari 2x24 jam atau bisa hingga 1 tahun. Yang ketiga, forward contract. Dalam forward market merupakan transaksi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghadapi transaksi hedging, perdagangan, dan keuangan internasional dan risiko kerugian forex exposure. Segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman dan yang lainnya, terutama untuk semuanya. Maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.